Guys, bayangin deh, kalian punya tabungan, dikit-dikit kalian kumpulin, disisihkan dari uang jajan, dari sisa-sisa apapun yang kalian punya. Setahun, 1 tahun penuh cuma buat kumpulin 2 yuan. Uang ini mungkin kecil buat kalian, tapi buat seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, 2 yuan ini adalah seluruh kekayaan yang dia miliki. Nama anak ini Wang Tao, dia baru 12 tahun, seumuran sama anak-anak yang harusnya lagi asik main bola atau nonton kartun. Tapi Wang Tao dia sudah jadi tulang punggung keluarga. Setiap pagi dia harus masuk ke dalam sebuah lubang gelap, dingin dan lembab yang disebut ticiao atau gudang bawah tanah. Di sana dia harus ambil ubi-ubi jalar yang udah bertunas. Itu makanan satu-satunya buat keluarganya. Dan gudang ini udah tua banget, banyak retakan di dindingnya, setiap saat bisa aja runtuh. Kakeknya bahkan harus ngikat dia pakai tali tambang untuk turun sambil bilang, kalau ada apa-apa langsung teriak minta tolong. Coba bayangin guys, habis dari gudang bawah itu dia harus angkut 2 keranjang ubi yang berat banget pulang ke rumah. Jalannya licin karena habis turun salju dan dia jatuh. Jatuh tersungkur, ubi-ubinya berceceran di jalan. Wartawan yang meliput tanya, kenapa nggak biarin kakekmu aja yang bawa? Wang Tao cuma bilang, dia sakit, aku nggak mau dia kesakitan. Kakeknya usianya udah 76 tahun, punggungnya sakit gara-gara kerja keras waktu masih muda. Terus di mana orang tuanya Wang Tao? Ibunya pergi pas Wang Tao umur 1 tahun. Ayahnya kecelakaan dan sekarang lumpuh total, cuma bisa tiduran di kasur. Jadi di usia 12 tahun Wang Tao sudah ngurusin semuanya. Cuci baju, masak, beres-beres rumah. Dia rawat ayahnya yang lumpuh dan kakeknya yang sakit-sakitan. Mereka cuma makan ubi dan nasi cuma beberapa hari sekali. Di malam gelap tanpa listrik, Wang Tao biasa menyalakan lilin lalu perlahan cuci kaki ayahnya yang lumpuh. Dengan penuh kesabaran dia merawat ayahnya sambil berharap suatu hari nanti ayahnya bisa sembuh dan kembali berdiri. Kakeknya yang sudah renta pun setiap minggu jalan puluhan kilometer ke kota demi mencari obat. Pulang dengan tubuh gemetar kelelahan tapi tetap tersenyum karena setidaknya ada sedikit harapan. Menjelang tahun baru, kakeknya sedih karena nggak bisa beliin daging atau baju baru untuk Wang Tao. Tapi bagi Wang Tao dia malah excited banget. Kalian tahu nggak kenapa? Karena setiap tahun baru dia bisa makan tumis daging sapi campur seledri. Cuma sekali setahun dan dia nungguin momen itu 365 hari. Waktu wartawan tanya, apa sih hadiah tahun baru yang kamu pengen banget? Kita pasti mikir dia bakal minta baju baru, mainan, atau makanan enak. Tapi Wang Tao jawabannya beda. Dia cuma pengen bantal. Bantal untuk ayahnya. Dia bilang dia lihat di TV ada bantal yang bisa bantu orang susah tidur. Dan akhir-akhir ini ayahnya tidur tidak nyenyak. Dia pengen ayahnya bisa istirahat dengan nyaman. Dan bantal itu harganya jauh banget dari kemampuan mereka. Jadi dia kumpulin uang sedikit demi sedikit dan dia tunjukin uang tabungannya yang disembunyiin di celah dinding. 2 yuan, seluruh hartanya. Guys, 2 yuan itu nggak sebanding sama harga bantalnya. Tapi di balik itu ada cinta yang luar biasa besar. Ada harapan tulus dari seorang anak yang cuma pengen ayahnya bisa tidur nyenyak. Dia nggak bisa bawa ayahnya ke rumah sakit, jadi dia cuci kaki ayahnya tiap malam. Pelan-pelan cuma buat ngurangin rasa sakitnya. Dia bilang ayahnya itu orang yang paling hebat yang dia tahu. Ayahnya yang ngajarin dia nulis 1 persatu huruf. Dan sekarang ayahnya bahkan nggak bisa lagi megang cangkir. Waktu ditanya, apa hal yang paling kamu takutin? Dia jawab, ayahku pergi. Kita hidup di dunia yang serba cepat, semua orang ngejar uang, ngejar status, ngejar pengakuan. Tapi ada orang kayak Wang Tao yang ngasih kita pengingat paling penting. Kalau di tengah semua hiruk pikuk itu, hal yang paling berharga itu adalah cinta keluarga. Dia nggak ngeluh, dia nggak nyalain keadaan, dia cuma terus maju, kasih yang terbaik untuk orang yang dia sayangin. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Sampai ketemu di video berikutnya.